Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Shadaqallahul 'azim. Yang pertama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini masih diberikan nikmat sehat dan juga keberkahan. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini perkenalkan, nama saya Masrurah, NIM 11820201141. Saya dari kelas PAI 4D yang akan sedikit membahas pokok bahasan tentang kajian tafsir tarbawi yang bertemakan pendidikan estetika anak, yaitu kajian Quran surat Al-A'raf ayat 26 dan Quran surat Fussilat ayat 12. Baiklah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang kajian surat Al-A'raf ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan pakaian untuk menutup auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian imanlah yang terbaik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Untuk asbabun nuzul ayat ini tidak ditemukan. Namun selanjutnya saya akan sedikit membahas tentang makna lafaz dari ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Yang dimaksud dari lafaz ini yaitu pakaian-pakaian yang terbuat dari bulu ataupun kain dan yang Allah perintahkan kepada mereka yang telah bisa membuatnya. Warisha, yang dimaksud dengan lafaz arisha di sini yaitu pakaian yang dipakai untuk berhias. Walibasut taqwa dzalika khair, yaitu pakaian keimanan, menutup aurat, kebaikan, menjauhi larangan Allah dan takut kepada Allah. Dzalika min ayatillah, yaitu pakaian yang telah diturunkan oleh Allah dan ayat-ayat yang diturunkan dan ada di sisi Allah. Selanjutnya ijma para ulama tentang ayat ini. Ayat ini dijadikan oleh para ulama yaitu sebagai dalil untuk menutup aurat dan tidak menampakkannya. Sebagaimana Al-Qurtubi rahimahullah berkata bahwa ulama-ulama berpendapat bahwa ayat ini dijadikan dalil sebagai umatnya untuk menutup aurat dan tidak menampakkannya.
sebagaimana Allah mengatakan yang menutupi aurat-aurat kalian. Tetapi ada juga yang berpendapat ayat ini hanya sebagai pemberian nikmat. Namun Al-Qurtubi membenarkan pendapat yang pertama, yaitu sebagian dari nikmat yang besar dan mensyukurinya yaitu dengan menutup aurat. Selanjutnya yaitu pembahasan Quran surat Fussilat ayat 12. Di sini saya akan bacakan ayat dan terjemahannya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qadahunna sab'a samawatin fi yawmaini wa awha fi kulli sama'in amraha وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم, yang artinya lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 musim, dan pada setiap langit Allah mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi kami hiasi dengan bintang-bintang, dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Selanjutnya asbabun nuzul dari Quran surat Fussilat ayat 12 ini yaitu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, pada suatu hari kaum kafir Quraisy berkumpul dan mereka mengatakan, coba kalian cermati siapakah yang lebih baik sihirnya, siapakah yang mumpuni sihirnya, dan mengatakan, coba kalian cermati siapakah yang lebih baik sihirnya, siapakah yang mumpuni sihirnya dan lebih baik dalam bersyairnya. Lalu datanglah kepada orang yang telah mencerai berai persaudaraan dan kekuatan serta menghina agama kita. Lalu mereka pun menjawab bahwa tidak ada yang lebih baik dari Utbah bin Rabi'ah. Dan Utbah bin Rabi'ah pun sebagai orang terpilih datang kepada Rasulullah dan bertanya, wahai Muhammad, siapakah yang lebih baik antara kamu dan ayahmu yaitu Abdullah? Lalu beliau pun terdiam. Utbah pun bertanya kembali, siapakah yang lebih baik, kamu ataukah kakekmu yaitu Abdul Muthalib? Dan beliau pun tidak menjawab juga. Lalu Utbah pun berkata, jika yang lebih baik adalah mereka, maka mereka telah menyembah apa yang kamu cela. Lalu ada yang berkata bahwa di antara kaumku yang tidak baik ataupun paling jelek adalah kamu. Maka Rasul pun bersabda, apakah kamu sudah selesai? Apakah kamu sudah selesai berbicara? Utbah pun jawab, ya. Lalu Rasulullah SAW membacakan permulaan Quran surat Fussilat dari ayat 1 sampai 13. Dan Utbah pun berkata, cukup, hentikanlah bacaanmu. Selanjutnya maksud lapat dari Quran surat Fussilat ayat 12 ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Faqadahunna sab'a samawat, yaitu Allah menciptakan, mengatur dan menyelesaikan ciptaan langit-langit tersebut. Kemudian fi yaumaini, sehingga totalnya adalah 6 hari. Imam Mujahid berkata, dan setiap hari dari 6 hari tersebut seperti 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Wa auha fi kulli sama'in amroha, urusannya itu berlaku di langit. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha, yang dekat dengan bintang-bintang yang menerangi, yakni bintang-bintang yang bersinar di langit seperti cahaya-cahaya lampu.
wa hifdho, yakni kami menciptakan bintang itu sebagai hiasan dan setahu yang setan yang mencari berita langit. Dzalika taqdirul azizil alim, yaitu Allah yang Maha Kuasa dan mengetahui atas segala sesuatu. Selanjutnya pendapat menurut para ijma ulama tentang ayat ini, yaitu dia menyempurnakan penciptaan langit, 7 langit dalam waktu 2 hari. Bisa dikatakan bahwa sempurnanya penciptaan langit itu dalam waktu 6 hari, sebagaimana diciptakan yang sudah tersusun, yaitu maksudnya sudah dapat diambil manfaatnya seperti matahari, bintang, bulan, planet-planet ataupun yang lainnya, dan penyusunannya pun sudah sangat sempurna. Ar-Raji Asy-Syaukuni dan yang lainnya mengatakan memilih bahwasanya bumi diciptakan pertama dan yang terakhir dibentangkan itu adalah pendapat yang paling benar. Selanjutnya yaitu keterkaitan ayat dengan pendidikan. Sebagaimana pendidikan estetika anak itu dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26 ini, diperintahkan untuk menutup aurat. Nah, sebagai orang tua terhadap anaknya, maka ajarkanlah atau perintahkanlah dari kecil untuk menutup auratnya dan tidak memperlihatkannya, dan juga jangan sampai ataupun harus diperhatikan dalam berpakaian seperti serasi atau tidak nyambungnya dalam berpakaian, karena Allah pun sangat menyukai dalam keindahan. Terus bagaimana dikatakan oleh Abdul Malik bahwasanya pakaian terbaik itu yaitu iman dan takwa. Nah, oleh sebab itu maka terapkanlah oleh orang tua ataupun oleh gurunya sedari kecil untuk anaknya, yaitu kedua hal tersebut, yaitu iman dan takwa. Maka estetika anak pun akan menjadi lebih baik dari kecilnya. Selanjutnya dalam Quran surat Fussilat ayat 12 ini, lalu diciptakannya langit dan dihiasi oleh bintang-bintang. Nah, anak pun akan melihat keindahan langit yang dihiasi oleh bintang-bintang dan dapat mentafakurinya, lalu mensyukuri dan mengagungkan kekuasaan Allah. Jadi dalam terkaitan dua surat ini dalam estetika anak sangatlah penting untuk melatih estetika anak dari kecil. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada bahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.